Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Bersama-sama umat-Mu Tuhan di tempat ini, kami boleh datang bersekutu, beribadah, mencari akan wajah-Mu. Mari Roh Kudus cekram setiap kami dengan Roh. Berikan setiap kami hati yang rindu dan haus akan Engkau. Dan bila malam hari ini, di saat kami memuji dan menyembah, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sesuatu yang baru terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah malam hari ini. Terima kasih Bapa, bila setiap kami boleh mengalami Engkau, kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari angkat suara, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
aja. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau aja. Bayangkan tanganmu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi yang percaya katakan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Saya percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami mau sambut hadirat-Mu malam hari ini dengan penuh sukacita, dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Dia Allah yang besar. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Wow. Kita percaya kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Katakan lebih dari pemenang.
Iblis kalahkan. Cinta Allah. Kita lebih. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. Dibakar hatinya Yesus Raja, segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pernah. Katakan haleluya. Haleluya. Dibakar hatinya Yesus Raja. Serukan haleluya saudara. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya untuk buat Tuhan kita. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri mengatakan engkau lebih dari pemenang. Ya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, yang baru hadir, kami ucapkan juga selamat datang, selamat beribadah malam hari ini. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa kesaksian ya malam hari ini. Baik, yang pertama saya undang Ibu Vida ya untuk bisa bersaksi. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah. Shalom, selamat malam semua. Hari ini saya mau kasih kesaksian. Yang pertama, Tuhan Yesus itu baik, artinya bulan yang lalu papa saya dibaptis, saudara. Ini bukti pernyataan Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Kebetulan saya dari latar belakang keluarga muslim ya saudara. Jadi saya yang pertama kali kenal Tuhan, saya mendoakan orang tua saya. Akhirnya satu persatu mereka dibaptis dan nama Tuhan. Itu yang pertama saudara. Terus yang kedua, bulan Februari lalu hambanya Bu Gona ada melayani di tempat ini, terus beliau mengatakan ulang doa. Beliau menyampaikan bahwa kamu itu akan direndahkan, tapi percaya anakku, Tuhan akan mengangkat kamu. Februari, Maret, April, Mei, Juni itu proses saya itu benar-benar direndahkan saudara. Artinya waktu itu saya sempat ada masalah sama bos saya, jadi saya berselisih pendapat. Kemudian akhirnya saya harus keluar dari pekerjaan. Terus kemudian ada beberapa orang teman-teman saya juga merendahkan saya seolah-olah dia udah istilahnya nggak ada taringnya lagi, dia udah nggak ada skill lagi gitu. Tapi puji Tuhan saudara, tawaran yang nggak pernah saya terima sebelumnya, tawaran dari perusahaan multinasional asing, nggak pernah tahu saya, nggak pernah kenal sama saya, tiba-tiba telepon saya. Mereka adalah perusahaan multinasional Jepang yang ada di Moro, mungkin semua pada tahu itu adalah kawasan berikat yang dimana itu bebas pajak ya, kaitannya sama multinasional benar-benar. Dan mereka akhirnya hire saya sebagai konsultan mereka, dan itu salah satu bukti pernyataan Tuhan bahwa Tuhan meninggikan kita. Bukan cukup sampai di sini saudara. Waktu saya mengalami hal itu, Tuhan tuh kayak ngomong gini sama saya, anak, ini baru permulaan. Kamu akan melihat banyak kemuliaan lagi di depan. Dan saya mau berpesan sama saudara-saudara sini, tetap andalkan Tuhan. Sekalipun kita direndahkan, serendah-rendahnya tidak apa-apa saudara. Mengucap syukur. Karena ada masa yang Tuhan benar-benar meninggikan kita, dan itu sangat-sangat ajaib dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terus yang ketiga, yang ketiga ini adalah saya itu jemaat Betani Hidden saudara. Tapi dalam perjalanan Tuhan itu membuat saya itu kenal sama 3 gereja besar di Surabaya, ya MDC, Mawar Sharon, Betani.
Dan kebetulan saya juga dipakai sama MDC dan Mawar Sharon itu untuk konsultannya mereka. Waktu saya terima tawaran itu kayak saya tidak tahu apa-apa ya, tapi dalam perjalanan Tuhan tuh kayak bicara sama saya, nah gereja Tuhan akhir zaman itu harus bersatu. Apapun denominasinya harus bersatu untuk lakukan Tuhan atas bangsa kita, atas penginjilan, atas jiwa-jiwa. Jadi waktu saya terima itu, wow, Tuhan, waktunya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dan harus bersatu untuk penginjilan dan Indonesia dapat dimenangkan bagi nama Tuhan. Itu terima kasih banyak. Ya, luar biasa ya, perjalanan yang sungguh luar biasa. Kita berikan sebentar tepuk tangan sekali lagi ya, kesaksian dari Ibu Dida. Dan selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Pauline ya. Iya, waktu dan tempat kami persilakan. Kita berikan sambutan dan tepuk tangan. Halo, nama saya Pauline. Suami saya yang sakit keluar dari kamar mandi. Jadi saya mau cerita. Barusan ini saya mengalami hal yang sangat dahsyat. Tanggal 8 April tahun lalu. Sebelumnya mundur ya. Jadi saya selama ini saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Pas persis kejadian stroke itu tahun yang ke-30. Jadi saya mengalami badai rumah tangga, termasuk KDRT sudah pakai komplit. Tapi saya tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena saya percaya satu hari nanti Tuhan akan kasih kemenangan dalam hidup saya. Tanggal 8 April, sebelumnya tanggal 25 November tahun 2018 dia kena stroke pertama. Terus itu tidak terlalu berat, jadi itu sudah bisa diatasi, cuma dilobangin aja kepalanya, pembuluh darah pecah di otaknya. Waktu itu saat itu darahnya 8 cc, jadi tidak sampai parah, cuma dilobangin, dipasang selang, darahnya buang ke bawah. Nah yang sangat dahsyat ini tahun kemarin tanggal 8 April, saya ingat tanggalnya karena begitu nancep di hati saya sampai saya ingat di luar kepala. Dia perdarahan di kepala, pagi-pagi dia jatuh habis olahraga. Terus saya bawa ke rumah sakit, keliling-keliling, ditolak di mana-mana semua karena kasusnya berat. Jadi mulai dari pagi jam 8 saya tidak ngeh kalau itu dia sudah pembuluh darah sudah pecah di otak, kan masih bisa berdiri, masih bisa jalan. Dia jatuh olahraga. Terus makin siang saya lihat kok mulai tidak beres. Akhirnya hati saya tidak enak. Saya bawa ke IGD. Dulu operasi pertamanya di rumah sakit Unar. Sampai di sana ngomong panjang lebar, tanya macam-macam. Tapi begitu saya bilang pakai BPJS langsung, oh maaf bu, bednya penuh. Nah, saya pindah lagi ke Mitra. Pindah lagi ngomong panjang lebar, terakhir saya bilang pakai BPJS. Maaf, kami di sini hanya menangani pasien yang hampir mati. Jadi saya rujuk ibu bilang, Mbak, ini tolong lakukan sesuatu. Ini dia ini sudah bukan ini juga sudah hampir mati karena pendarahan di otak kan. Akhirnya dia seperti untuk foto, dia oh ini tidak apa-apa, pendarahan cuma sedikit di luar otak, tidak apa. Tapi hati saya tidak enak. Anak saya masih ngotot lagi, mah kembali ke Unar karena dulu operasi di Unar sudah ada rekam medisnya. Balik sana lagi dikerjain sampai akhir 1-2 jam. Singkat cerita terakhir saya ambil keputusan masuk di haji karena saya sudah dengar haji itu bagus. Terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit haji setengah 7 malam. Nah dokternya foto lagi, pendarahan di otaknya sudah 100 cc, setengah gelas. Dia sudah koma. Nah, akhirnya dengan gerak cepat mereka tuh tidak pakai tanya surat, langsung tanya. Saya puji rumah sakit haji bagus sekali. Jam 9 dioperasi, batoknya dibuka, dioperasi. Waktu sebelum operasi dokter bilang begini, maaf ibu harus tahu, pertama ini harapan hidup bapak cuma 20%, artinya kalau saya operasi pun tetap meninggal. Gimana bu? Saudara, jadi saya bagaimana? Saya jawab, saya bilang dok, tolong selamatkan dia,
Kalau Tuhan Yesus mau lakukan mujizat, bisa pakai melalui tangan dokter. Saya ngomong gitu, saya tidak peduli dia orang Islam. Dia bilang, baik, amin, saya kerjakan. 3 jam dioperasi, saya terus menyembah memuji di luar. Akhirnya waktu di operasi itu dia sudah koma. Terus keluar masuk di ICU. Saya kebetulan kalau ngomong tentang kejadiannya. Di ICU, saya sudah bilang anak saya yang besar. Saya bilang, Ma, gimana apa? Sudah, tetap percaya aja ya Tuhan, jangan lihat manusia. Saya merasa mulut saya ngomong gitu, tapi namanya saya manusia. Saya sudah bilang anak saya, tolong kita siapkan tanah kuburan aja, berjaga-jaga. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan yang kan, Mama jangan ngomong gitu karena ya tidak apa-apa. Saya tetap beriman sama Tuhan, sekalipun iman saya cuma kecil sebesar biji sesame, tapi itu berharga di mata Tuhan. Terus setelah keluar dari kamar operasi jam 12 malam, dia didorong ke kamar ICU, terus saya berdoa, Tuhan bilang bereskan, kamu bikin pemberesan dengan dia. Bayangkan saya selama 30 tahun hidup dalam penyiksaan tanpa ada bisa bernapas sedikit pun. 30 tahun, ini tahun yang ke-30, tapi saya terus tidak mundur, saya tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan gerakkan saya. Oh ya, saya mau cerita satu hal. Waktu dia selesai di operasi, anak saya bilang, Mama pulang, Mama sudah dari pagi capek. Mama pulang. Waktu itu anak saya yang paling kecil ini dia lagi di Solo. Jadi anak saya ada cowok 2 belum nikah. Yang nemani saya ke rumah sakit itu yang gede. Mama pulang, saya sampai di rumah jam 2. Ini saudara, finalnya di sini. Itu yang menentukan. Saya beres-beres, cuci baju, muntah-muntah, saya masuk kamar jam. Saya sudah capek banget. Tapi saya berlutut, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, selamatkan dia. Ya apa dia jelek-jelek itu papanya anak-anak. Saya bertahan sampai hari ini. Tuhan, tolong dia. Sekarang saya melihat ruangan ini sepi, tidak ada orangnya. Tidak ada yang bisa saya ajak bicara, tidak ada satu orang pun di rumah. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya kangen bau besinya. Biasa kamar ini bau besi. Aku kangen sekarang bau besinya ini sudah tidak ada. Saya teriak keras-keras, Tuhan, aku kangen bau besinya. Tolong Tuhan, jangan kau ambil sih. Aku janji, aku mau mengasihi dia. Dan itu saudara saya lakukan. Saudara bayangkan kepahitan saya kelihatannya sudah ngampuni, tapi ini belum, tapi ini puncaknya. Terus besoknya saya cepat-cepat di ruang ICU tuh saudara, dia sudah kan belum sadar habis dioperasi. Ini kan buka berdarah semua di sini. Saya masuk, saya bilang, Sus, saya mau bicara sama suami saya sebentar aja, tolong kasih izin. Saya bilang, Pak, aku minta maaf kalau selama ini aku salah sama kamu, dan aku juga mewakili anak. Kesalahan semua sudah kita maafkan. Tolong, kalau kamu memang mau sembuh, kamu berjuang untuk sembuh, itu tidak akan koma. Tapi kalau kamu tidak bisa, ya kamu pergi. Kita sudah ikhlas. Saudara tahu apa yang terjadi? Mau dia tuh buka mata, dia mulai ke kiri gini, dia ngangguk 2 kali. Saya juga kaget, terus dia balik lagi, tidak sadar lagi. Berarti telinganya dia mendengar. Setelah itu saudara, saya terus menangis. Hari pertama koma, hari kedua koma, hari ketiga koma, hari keempat koma. Saya bilang, Tuhan, sekalipun tidak dasar berharap, aku tetap berharap mujizatmu itu masih ada. Aku minta kesempatan dia untuk bertobat, kasih dia kesempatan hidup. Kedua, aku minta kesempatan keluarga ini bahagia, Tuhan. Aku mohon Tuhan, sampai saya nangis-nangis. Saya merasa sekarang sepi, tidak ada dia. Terus hari ke-16, saya bilang sama anak saya, Mama sudah capek, Mama kepengen ke gereja. Terus dia bilang, ya wis Ma, kita sewa suster aja, sekalipun mahal. Mama perlu kekuatan dari Tuhan. Nah saudara, di saat saya di gereja, saya itu cuma nangis. Kadang-kadang orang semasa hidupnya menjagalkan kita, di saat ada kita terasa kosong, sepi. Saya nangis, saya sudah tidak peduli kiri kanan. Saya nangis, Tuhan ini loh suamiku, tolong bawa Tuhan, kasih kesempatan ya aku, jangan dia
aku mau sayangi dia, Tuhan tolong. Saya cuma Tuhan, saudara tahu saya cuma nangis, saya nggak berdoa. Tahu-tahu saya dapat penglihatan. Dapat penglihatan Tuhan Yesus tuh berdiri. Saya juga nggak ngerti penglihatan. Berdiri di belakang bednya dia di rumah sakit. Saya bilang, ini loh Tuhan, aku bawa suamiku di hadapanmu. Saya cuma nangis sampai gini. Terus Tuhan Yesus tuh berdiri bersinar, berdiri belakang kepala dia di bednya, terus kata-kata lagi. Terus sudah ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Besok saya datang gantikan suami saya. Suami saya sadar 100%. Saya bersyukur dia koma 16 hari ke-17 dia bangun. Lambat laun sehari demi sehari. Saudara tahu orang koma itu, saya sampai saudara saya berada layang-layang karena apa? Dia kata maaf ya, dia buang air sampai itu kotoran naik di atas kepala, baru diganti dia keluar lagi. Makanya pakai sonde. Saya butuh, tapi saya jalani dengan penuh kasih sayang. Saya ciumi dia, kamu harus bangun lagi ya, kamu harus sadar keluarga menunggu kami. Saudara, begini, kalau kita menyimpan kepahitan, ini pesan saya buat saudara. Amsal 10 ayat 12, bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran dosa. Tidak ada yang sia-sia kalau kita melakukan firman Tuhan. Tuhan itu yang tutup mata. Dengan berjalannya hari, dia tuh tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, tidak ada tenaga sama sekali. Ya saya jalani dengan ucap syukur. Saya kadang-kadang dengan kasih sayang, saya cium ini. Dia sampai ngomong, aku sekarang tahu kok kamu benar-benar sayang sama aku. Saudara tahu betapa kejadian yang saya alami itu sangat menyakitkan. Saya sampai bisa melakukan itu, Tuhan itu saya mau melangkah, tapi Tuhan itu tambahkan. Saudara tahu sekarang apa yang terjadi? Kebencian saya sama dia hilang sudah. Maka perasaan saya. Terus itu belum selesai saudara. Tanggal 8 April, tanggal 18 Mei dia masuk rumah sakit lagi. Dia ngedrop lagi. Pendarahan di lambung. Pendarahan di lambung, masuk rumah sakit lagi. Terus saya bilang, ya Tuhan belum selesai. Itu biasanya kalau orang sonde itu kan selang masuk dari sini ke dalam, ini terbalik. Dari dalam keluar cairannya itu hitam. Jadi dia itu tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai cairan hitam indikator sampai putih, artinya cairannya sudah bersih. Baru dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sama sekali, sampai kencingnya merah seperti darah. Terus akhirnya, ya singkat cerita, saya minta ke gereja lagi sama anak saya. Saya ke gereja lagi, saya terus nangis, saya bilang Tuhan, kalau Engkau menolong tidak setengah-setengah. Saya tahu setiap ujian itu membuat iman saya meningkat. Seperti anak sekolah, kalau kasih tidak ada ujian tidak mungkin bisa naik kelas. Saya tetap berharap sama Tuhan, saya tidak peduli. Saya bilang Tuhan, aku tidak boleh kelihatan. Terus saya pergi gereja lagi, saudara tahu saya dapat penglihatan lagi, saya ini tidak ngerti. Tuhan taruh tangan di perutnya. Saudara tahu apa yang besok terjadi sampai suster saya bisa ngomong dan dia yang jaga. Dia bilang pasti ibu kelihatan Tuhan Yesus lagi. Iya, kok tahu? Ini cairannya sudah bening. Puji Tuhan saudara, hari kelima cairannya bening lagi. Dari singkat cerita itu hari kedua, terus hari ketiga, yang ketiga dia masuk rumah sakit. Tiba saatnya batoknya dipasang. Itu batok disimpan di es, di kulkas, di dokter Stomo. Ini pasang batok. Tanggal 15 Agustus dia masuk, tanggal 16 operasi, tanggal 17 suruh pulang karena pakai BPJS. Saya bilang, dok, masa operasi pasang kepala kok 1 hari tok besok suruh pulang? Loh kalau sakit dibawa lagi ke IGD aja, asal jawab aja. Saya bilang baik. Itu tanggal 17 selesai. Saudara tahu tanggal 22 dia drop lagi. Kali ini dropnya kejang-kejang, kejang sampai saya juga tak ngerti, enggak gitu. Itu darah keluar dari mulutnya berapa banyak. Dia kejang-kejang. Tuhan lakukan mujizat lagi 4 kali masuk rumah sakit. Harusnya logikanya orang kalau sudah kejang 1 jam sudah berangkat. Karena oksigennya sudah tidak ada. Tapi Tuhan lakukan lagi 5 hari dia keluar lagi. Sampai ini hari jam dia sudah tidak pernah masuk rumah sakit lagi. Setelah dia dipulihkan 5 bulan tidur di bed. Dan sekarang dia sudah melahirkan saham. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mulai rajin baca firman. Tuhan terbahagia. Jadi pesan saya ya. Cuma, oh ya,
saya mau ingatkan, saya kepingin sekali hati saya kesaksian ini berguna membenarkan, karena mundur 15 tahun yang lalu saya lupa zamannya Bu Willy berguna pernah ngomong seperti ini. Waktu kemarin yang PT Gau tidak izinkan saya bersaksi, ya udah. Pas ada ini saya bilang, wah tuh puji Tuhan, saya bela mau supaya Bu Gonong dengar kesaksian ini. Bu Gonong bilang saat ini kau dikucilkan. Itu benar terjadi, dikucilkan semua terus. Karena saya tetap bertahan, saya nggak pilih cerai sama dia. Sekalipun luar biasa mencintai saya. Terus Bu Gonong bilang seperti ini, satu hari anakku, Tuhan akan buat, engkau akan diberikan karunia untuk berkata-kata dan bernubuat melalui penglihatan dan mimpi. Itu sopo aku di serap itu akan turun. Terus akhirnya, dan nanti lihat saudara dan anakku, seluruh keluarga besar akan datang kepadamu, minta doa kepadamu. Sekarang ini terjadi Bu. Saya terus bilang, mulai satu persatu minta doakan aku sakit, itu terjadi sekarang setelah mungkin 15 tahun kemudian baru terjadi sekarang. Puji Tuhan, haleluya. Saya, saudara, setialah pada pasangan kalian. Entah itu teman, itu ponakan, saudara. Jangan pernah menyimpan kebencian, karena kebencian itu tidak ada gunanya. Salam. Mungkin kalian suami istri semasa hidup. Dan kalau suamiku nanti di saat dia tidak ada, kalian akan menyembuhkan. Nikmati saat-saat bersama, saling mengampuni, saling menyayangi. Itu kunci dari semua kebahagiaan. Tuhan itu, Tuhan yang tak tutup mata. Ini saya alami, ini bukti nyata. Tahun 30 tahun kemenangan buat saya menderita selama 30 tahun, tapi Tuhan jawab karena saya tetap bertahan. Saya cuma bilang sama Tuhan, kangen bau besinya, saya nangis tersyukur. Ya bau besi itu saya pisahkan. Setelah itu setiap kali saya cuci pakaiannya, saya kan ada bau kencing ompol, saya gini. Benar saudara, saya nggak bohong. Sambil cuci air mata saya bilang, mumpung dia masih hidup ini sekarang ada bau besi. Saya nikmati setiap detik bersama pasangan. Karena kalau dia sudah dipanggil pulang, tidak ada kesempatan. Lakukan yang terbaik, lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar kita baca firman semuanya, tapi kita tidak melakukan firman. Tuhan itu kasih. Sekarang perasaan benci saya semua sudah hilang banyak, berganti kasih. Kasih saudara, semoga kesaksian saya lebih. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Pauline, sudah kesaksian yang sangat luar biasa menguatkan setiap kita. Masih ada satu orang lagi Bapak Ibu Saudara ya yang akan bersaksi. Silakan, tadi Taci ya yang mau saksi ya. Baik, kita berikan sambutan kita. Terima kasih. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat diskusi yang waktu buat saya. Saya mau kesaksian di mana tahun 2019 yang lalu. Itu kan Tuhan doakan saya gitu buat dia bilang kamu akan dapat cinta, tapi kira apa gitu ya. Lalu 2 bulan kemudian, yaitu bulan 4, waktu itu anak saya kan dapat kado mobil. Nah lalu ada undian, saya tidak berharap kalau dapat ya toh. Itu undian di Honda itu sedunia maksudnya. Dan ternyata Surabaya keluar 2 orang, saya sama ada 1 orang. Waktu saya ditelepon itu saya pertama nggak percaya kalau itu pemenang ya maksudnya, kan banyak penipuan. Akhirnya waktu itu saya ingat ya karena saya didoakan ya toh bahwa kamu akan dapat sesuatu, dan itu terjadi 2 bulan kemudian saudara. Waktu itu setelah itu dapat undian itu, lalu nggak enak-enak saja saudara, ada tantangannya lagi. Anak ini kan mau masuk mahasiswa ospek, mau ospek apa mau ke Amerika, kan bingung ya saudara. Tapi kita punya Tuhan. Saya pertama secara manusia saya hubungi kampusnya, nggak boleh diganti tanggal ya memang saya masuk akal sih kampus ya. Lalu saya berkata-kata sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, anak saya bisa ospek dan bisa ke Amerika. Dan itu benar terjadi saudara. Saudara tahu kan ospek itu bisa tanggal diganti. Pas anak saya pulang besok itu ospek. Dan itu semua karena Tuhan. Lalu satu lagi, ngomong lagi, nanti sanggulnya disediakan oleh Tuhan. Enak ya saudara.
kemudian nanti sama sekian. Saya tak tunggu-tunggu waktu itu biasanya bukan untuk ngomong tentang apa mesti tepat. Lalu baru sampai jam 3 sore waktu itu. Anak-anak ini main, kita kan tukar tuh, ya kan soal tutup. Katanya anak saya gitu. Saya kalah tunggu, ibu itu lo bilang, ini dapat satu, mama apa ini gitu anak saya. Ya wes akhirnya saya tukarkan uangnya. Dan ternyata benar dapat satunya sih di bandara. Jadi anak saya dapat uang itu double ya. Dapat dari mama dari Hondanya, ternyata sama Honda dikasih 4,5 juta sama. Dan free semua makan-makan apa itu semua disediakan sama Hondanya. Atau itu gak apa itu gitu. Nah itu saudara. Jadi harus saya percaya seperti 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Dan satu lagi, yang bulan Desember kemarin itu, saya juga didoakan waktu ibadah. Besok kamu dapat berkat, senang saudara ya toh. Amin. Saya waduh berkat itu berarti uang ya toh. Ngomong tentang uang saya senang. Wes tak amin nih, wes pakai pagi hari Senin waktu itu minggu ibadah. Senin pagi tak siapa ya sih ngasih aku begitu ya. Tapi Tuhan itu baik, loh bener ya ternyata saya dapat uang. Walaupun nggak terlalu banyak, cuma 500.000 waktu itu. Tapi ya lumayan. Lalu saya gini, Tuhan, aku mau uang ini tak kasih siapa ya? Tak bilang gitu. Ya memang bisa lah tak buat shopping kayak apa ya. Tapi saya mau Tuhan, uang ini aku mau tak bagikan lagi lah. Ternyata begitu saya ngomong seperti itu, teman saya langsung ya, ini loh papa nih, betul ini loh, sakit kan kasihan lah, gitu. Kamu wanita ya, nah, itu saudara. Kalau kita menerima lalu kita kasih lagi ke orang lain itu, tuh itu langsung ngasih kita gitu. Itu loh bantuan. Nah, akhirnya duit itu nanti tak kasih ke orang saya. Dan lalu ya itu aja. Kalau saudara kayak gitu, lalu saya dapat uang lagi loh, malah lebih 1 juta. Malah ya saya sebenarnya ya nggak mau kayak gitu ya, nggak mau apa bisa ngasih orang. Enggak, tapi itu memang benar-benar terjadi sama saya saudara. Dan saya sering ngalami kayak gitu. Saya ngasih 250, nanti dapat 500 dapat 1 juta. Dan itu begitu seperti itu. Nah, asal apa? Asal kita Markus 11 ayat 24. Asal apa yang kita dapatkan kita percayai. Kita percayai apa kalau kita sudah menerimanya saudara. Terima kasih kesaksian dari saya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesaksian dari Ibu Vida, juga dari Ibu Pauline, juga Ibu Ellen ya, dan semua boleh menguatkan setiap kita malam hari ini. Kita berikan sebutan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bersaudara, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan terima firman Tuhan, kita siapkan bicara hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini saatnya kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami juga mau melakukan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam.
berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang kami ikrarkan kita mencari di hadapan Tuhan yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari semua dikatakan aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang dengan iman, ku terima sekarang kemenangan
Bapa. Urapi hamba-Mu bukan bicara, biarkan Kau bicara kepada kami semua. Firman menjadi kekuatan remah, bahkan firman menjadi jawaban buat kami. Firman menjadi senjata buat kami, membuat kami menang hadapi apapun Bapa. Di akhir zaman ini Tuhan, kami mempermuliakan Engkau Bapa, karena kami tahu Tuhan, bersama-Mu Tuhan, kami terima kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan. Engkau terus ditinggikan dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu sampaikan isi hati-Mu, dan hari ini Tuhan biarkan hati pikiran jiwa roh kami Kau kuasai dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami pulang ada perubahan terjadi, ada terobosan terjadi, ada percepatan terobosan terjadi atas hidup kami Tuhan, yang sukar dan yang sukar bagi Engkau Tuhan. Amin alih yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, percaya katakan amin. Ya, kemuliaan yang bagi Tuhan ya. Ya, shalom. Selamat malam ya. Mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita semua. Hari ini Tuhan katakan dalam kehidupan kita ya, bagaimana saat ini hidup kita ini ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu hidup di dunia ini yaitu apa? Ada musimnya. Coba, kalau kita di Indonesia bahkan di luar negeri pun juga ada musim. Ya, kalau di Indonesia enak cuma dua ya, musim hujan sama musim kemarau. Ya, ingatlah hidup kita pun juga ada musimnya. Musimnya apa? Pertama musim kita itu yaitu apa? Waktu kita ini terima yaitu apa saat ini ya, seringkali kita ini semuanya baik-baik saja. Berarti dalam apa ya? Musim saat ini nyaman ya. Semuanya baik-baik. Pernah kan? Semua alami begitu kan? Semua baik-baik. Tapi ada musim yang kedua yaitu apa? Proses. Noleh kiri kanan. Pernah nggak alami proses? Haleluya. Yang ketiga adalah musim apa? Penderitaan. Haleluya. Lebih parah ini, iya kan? Proses penderitaan lebih lagi. Kalau penderitaan itu yang bagaimana ya, seperti Ayub itu alami musim penderitaan, ya. Yaitu apa? Wah, masalah semua rasanya. Kadang-kadang sudah tidak ada yaitu pengharapan tadi seperti Ibu siapa? Colin tadi ya, saksikan seperti itu ya, seperti Ayub itu. Dan apa yang terjadi? Ada lagi, jangan lupa ya, setelah engkau tadi ya zona nyaman, ingat ya dalam musim tadi ada zona nyaman, zona proses, zona saat ini ya toh Tuhan katakan, ingatkan dalam hidup kita zona penderitaan. Yang keempat, jangan takut, mulai kiri kanan, zona berkah. Tadi seperti yang banyak tadi juga iya toh, alami proses, alami penderitaan ya, direndahkan, tapi tadi akhirnya terima kemuliaan dari Tuhan. Mau terima kemuliaan Tuhan? Mau terima cepat? Haleluya ya, tadi hambanya berapa bulan, Bu Olin berapa tahun, haleluya bulan ya. Jadi mari ya, ayo saat ini musim percepatan ya. Ingat Tuhan mengatakan ya toh untuk terjadinya terobosan. Ayo kita baca 2 Samuel 5 ya, ayat yang ke-20. Mari kita akan perkatakan 2 Samuel 5 ayat yang ke-20. Semua perkatakan firman Tuhan ini 1, 2, 3. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti apa? Air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa? Baal Perasim. Ingat, kita tahu ya. Bayangkan ini ya, kalau kita tahu ya ini misalnya ada pintu, ya ini pintu. Ingat kalau kita mau masuk ya tidak bisa. Tapi ingat jangan lupa loh. Makanya jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Tuhan bisa lakukan apa? Terobosan. Ingat, seperti air menerobos. Jadi kita tahu ya, bahwasanya apa? Roh Kudus itu siapa sih? Lambang dari Roh Kudus itu air. Lambang Roh Kudus itu adalah minyak. Tuhan bisa lakukan, coba ini pintu yang ditutup ya, meskipun sampai bawah ya. Ingat, air itu bisa menerobos. Berarti hari ini kalau kita itu punya masalah apapun, katakan kiri kanan, jangan putus asa. Ya, jangan menyerah. Tuhan bisa lakukan terobosan dalam hidup kita. Ini loh Daud, kita melihat ya orang Filistin itu begitu banyaknya. Tidak mungkin Daud itu menang. Tapi ingat kalau Tuhan itu yang tadi lakukan terobosan, bahkan cepat. Air itu ya kalau kita bayangkan ya kalau banjir ya misalnya di depan ini banjir, pasti ya air itu cepat masuk. Coba cepat sekali. Berarti hari ini apapun yang sedang kita hadapi, jangan takut. Tuhan bisa lakukan ya atau musim percepatan terobosan dalam hidup kita. Nah, apa supaya kita ini terima tadi ya percepatan terobosan? Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang kadang mana bisa, mana mungkin. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan dalam hidup kita, kepingin terima ya tadi percepatan terobosan. Kuncinya adalah jangan noleh ke belakang. Banyak orang lihat, aduh masa bisa tadi loh.
Mana mungkin, mustahil itu, ya. Tetapi ingat Tuhan bisa lakukan tadi percepatan terobosan. Yesaya 43 coba kita baca. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19. Jadi ingat hari ini tadi ya, seperti semua tadi kesaksian hamba-hambanya tadi itu sesuatu yang luar biasa. Ada percepatan, tidak usah mulai ke belakang ya. Kalau kita mulai ke belakang, ingat aduh ya tuh rasanya berat, rasanya jengkel rasanya ya, tetapi ingat Tuhan bilang, ingat di depanmu sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan bisa merubah. Sekarang kau sedang di padang gurun, Tuhan sudah siapkan jalan di padang gurun. Tuhan bisa merubah itu. Ayo kita perkatakan Yesaya 43 ayat yang ke-18 ya, dan ayat yang ke-19. 1, 2, 3 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang sudah katakan amin. Ingat mudah kan buat Tuhan. Coba kalau kita buat ya saat ini jalan di padang gurun, saya tanya lama atau bisa atau saat ini tidak, bahkan lama atau cepat. Tidak bisa saja ya, apalagi cepat. Ingat Tuhan bisa lakukan mudah. Padang gurun ya toh dibuat Tuhan jalan mudah buat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini engkau punya masalah apapun, tidak usah mulai ke belakang, tidak usah lihat, karena kita melihat ya hari ini Tuhan sudah siapkan. Ingat di depan ini terobosan loh, ini percepatan. Bahkan Tuhan katakan ingat ya, ada belantara Tuhan bisa buat sungai-sungai yang luar biasa. Berarti kalau sungai itu berarti air ini ada kehidupan. Oleh sebab itu hari ini engkau sedang punya masalah apapun juga, situasi apalagi, hidup ini tambah ya atau seperti ini ya, keadaannya akan jangan tambah tidak baik. Kuncinya adalah tetap jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, mudah buat Tuhan tadi ya. Kita dengar kesaksian hamba-hambanya itu luar biasa. Jadi pertama adalah Tuhan katakan saat ini percaya Tuhan bisa merubah apapun. Jalan padang gurun dirubah oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau sampaikan dalam diri kita, kepingin terima percepatan terobosan. Noleh kiri kanan, jangan bersungut-sungut. Haleluya. Berapa banyak kalau kita punya masalah seringkali ya, aduh bersungut-sungut. Apalagi kita tidak salah. Haleluya. Ya, ada aduh kenapa sih kok begini-begini. Ingat kalau Tuhan itu izinkan, berarti seizin Tuhan. Kalau Tuhan itu sering kita alami, berarti itu seizin Tuhan itu. Ingat Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, jangan bersungut-sungut. Karena saya melihat di mana kalau kita melihat di dalam Bilangan 14 ya, dikatakan bangsa Israel ini bersungut-sungut. Coba firman Tuhan katakan orang yang bersungut-sungut itu berarti menentang Allah loh, memberontak kepada Allah loh. Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Amin. Rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya itu masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Tapi berapa banyak waktu kita punya malah seringkali kita itu tidak damai, seringkali kita itu tidak tenang, ya malah itu panik, malah kita itu stres, malah kita ini ya toh itu tadi. Di situ iblis ya toh langsung ya toh saat itu apa? Kita harus punya respon yang benar. Apapun kalau menghadapi masalah, jangan kalah dengan keadaan. Ingat kita harus bisa menguasai keadaan. Bagaimana caranya? Buktikan itu. Kalau kita tadi bersungut-sungut berarti engkau kalah itu dengan keadaan. Tapi waktu engkau bersyukur, engkau menang, engkau menguasai keadaan, dan engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, menguatkan kepercayaanmu itu kepada Tuhan. Seperti Daud. Waktu Daud itu hadapi, bayangkan dia ini, yaitu kembali ke Siklak. Tiba-tiba istrinya tidak ada, anaknya tidak ada, bahkan semua hartanya yaitu saat itu dibawa oleh orang Amalek, bahkan Siklak itu dibakar. Apa yang dialami? Dia juga mau dilempari batu sama rakyatnya 600 orang itu. Karena istri anaknya juga dibawa tuh orang Amalek, hartanya semua juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguasai keadaan. Dia tidak mau, kalau dia bisa aja tuh dia katakan, loh kan aku tidak salah, ya kan kita sama-sama pergi tadi, karena dipanggil oleh Raja Filistin, oleh Raja Agis. Tapi kembali ke sini tiba-tiba tidak ada. Bisa saja sama Daud itu berkata-kata seperti itu. Tapi enggak, Daud saat itu apa? Dia tidak membela diri, bahkan dia juga tidak marah. Dia juga tidak menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa kok gini, enggak. Dia langsung
Dia minta yaitu apa? Ambil baju efatku. Dia mempercayakan hidupnya itu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali dalam hidup kita. Kalau engkau saat menghadapi masalah apapun, jangan engkau bersungut-sungut, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mau katakan kau akan lihat terobosan yang luar biasa. Buktinya apa? Tiba-tiba tadi ya kita melihat Daud itu sungguh luar biasa, dan kita juga melihat bangsa Israel. Mereka yang bersungut-sungut, mereka mati. Orang yang bersungut-sungut, Tuhan mau katakan pada kita itu berarti memberontak kepada Tuhan, yaitu berarti ingat tidak akan sampai ke tanah Kanaan apa yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan katakan orang yang bersyukur, orang yang mau menjalani apapun saat ini, tapi ingat janji Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Waktu kita hadapi proses, hadapi penderitaan, saya melihat benar ya, Tuhan kita itu berjalan bersama kita. Yang juga katakan amin. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia itu gembala yang baik, yang penting kita minta terus tuntunan. Berapa banyak tadi ya, kenapa? Bahkan makanya bangsa Israel ini ya, karena tadi tapi kita melihat ada perbedaan Musa. Dia minta malah tadi berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Hari ini kau akan terima terobosan itu. Saya melihat ya, kuncinya siapa yang terima terobosan itu? Yosua dan Kaleb. Bayangkan, bisa juga ya kalau kita melihat Yosua memimpin bangsa Israel lewat yaitu di Sungai Yordan. Tuhan bisa buat itu tidak mungkin. Sungai Yordan bisa dibuat Tuhan itu berhenti mengalir. Tuhan sanggup melakukan terobosan apapun, cepat melakukan pertolongan. Yang tidak mungkin, masa bisa aku sampai ke sana? Mana mungkin? Karena ini loh tantangannya. Ya. Tetapi hari ini dalam sekejap waktu engkau hidup kudus, engkau tidak bersungut-sungut. Tuhan katakan di dalam hidup kita, Sungai Yordan itu bisa berhenti. Akhirnya apa? Semuanya mereka berjalan. Yang terpenting adalah tadi, jangan bersungut-sungut. Yang bersungut-sungut tidak akan sampai ke tempat tujuan. Amin. Jadi kunci ya, benar ya, mengucap syukur itu dulu saya melihat terima berkat yang luar biasa ya. Berarti kita itu sungguh-sungguh ya saat ini mau terima berkat-berkat yang luar biasa. Orang mengucap syukur, Tuhan sudah bilang ya, orang mengucap syukur itu diselamatkan. Lukas 17 ayat 19. Soso itu artinya apa? Sembuh dan selamat. Keadaanmu diubahkan oleh Tuhan. Ya, yang baik. Selamat itu bukan cuma kita ditolong, bukan cuma itu, tetapi selamat itu artinya terima keselamatan kekal. Nah, ini yang Tuhan katakan, terima kehidupan kekal. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi sudah jelas kepingin terima percepatan. Saya melihat ya, tidak bersungut-sungut tadi ya. Abang-abangnya tadi ya, saksikan yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana supaya terima percepatan terobosan. Tuhan katakan dalam kehidupan kita tidak ada cara lain datang ke Tuhan, ya. Bukan cuma datang ke Tuhan, tetapi tadi seperti apa yang tadi doa ya, datang ke Tuhan. Bahkan yaitu apa? Bukan cuma datang tapi berseru tadi. Berseru. Bukan cuma berseru tapi juga percaya. Amin. Tuhan bisa melakukan itu. Bukan cuma percaya tapi harus ada tindakan. Banyak kadang-kadang orang saya itu sudah datang ke Tuhan, saya sudah berseru, saya sudah percaya. Tapi ingat, lupa kadang-kadang harus ada tindakan. Iman tanpa perbuatan itu akan apa? Mati atau sia-sia. Tapi iman dengan perbuatan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Saya melihat di mana banyak sekali yang Tuhan mau contohkan dalam hidup kita. Tuhan itu bisa lakukan ya, seperti itu cepat sekali membalikkan telapak tangan muda buat Tuhan. Itu terjadi di dalam perkawinan di Kana. Ya, benar ya, kita harus betul-betul ya kita undang Yesus di dalam kehidupan kita. Itu perkawinan di Kana. Maria ya mengatakan itu kepada Yesus, Yesus, ini loh, apa tuan rumah ini kehabisan air anggur. Kemudian Tuhan Yesus bilang, waktuku belum, ya tiba ibu. Tapi yang dilakukan Maria, dia sudah ngomong ke Yesus, hari ini kau keadaanmu apapun, kau sudah ngomong ke Yesus. Tapi ingat, apapun yang saat ini engkau lihat keadaan itu, jangan engkau saat Yesus sampai ngomong gitu, waktuku belum tiba ibu. Hari ini mungkin kau melihat itu tidak mungkin, itu lama ya. Apalagi saat ini kalau kita mendengar suara Tuhan, ya toh Tuhan, aku mungkin, oh ini Tuhan cium aja. Tapi kita melihat Maria, dia punya iman. Kalau ngomong ke Tuhan, Tuhan itu tadi pasti bertindak. Amin. Ingat, setiap Tuhan itu berjanji, firman-Nya, kita harus ingat itu. Ya, mau berdoa berseru diselamatkan.
Tadi ya toh, bahkan saat engkau berdoa, Tuhan itu pasti itu jawab dan betul. Apa yang dilakukan saat itu ibu ini punya iman, siapa Maria itu punya iman dan punya tindakan. Kalau orang tidak punya, orang tidak bertindak, cuma punya yaitu iman, ingat tidak akan jadi nyata dalam hidup kita. Keadaanmu tidak baik, engkau sudah berdoa, engkau sudah yaitu saat ini percaya, tapi Tuhan mau saat ini praktekkan itu dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Maria langsung katakan, siapa dia, pokoknya nanti kok Tuhan Yesus ngomong apa, lakukan. Padahal ya kenapa? Karena punya iman. Hari ini kita bisa mendapatkan terobosan percepatan. Karena apa? Tadi loh, sudah berdoa, kemudian punya iman dan bertindak. Coba kalau Maria tadi cuma punya iman saja, ya kan? Dia tidak berkata, Yesus itu langsung bertindak. Hei pelayan, ambil itu, ya kan? Air, kemudian saat ini ambil itu dikayung, kasihkan ke pemimpin pesta itu. Dalam sekejap, air anggur yang baik itu buatnya bertahun-tahun, ya, untuk di ini ya di pendamnya itu maksudnya lama itu jadi air anggur yang baik. Tapi dalam sekejap, bahkan mereka katakan mereka itu sangat ya puas sekali karena air anggur tadi yang Tuhan itu ciptakan, itu air anggur yang lebih baik dari air anggur yang pertama yang mereka tadi hidangkan itu. Coba, dalam sekejap Tuhan bisa merubah air tawar jadi air anggur. Katakan kiri kanan, Tuhan sanggup. Amin. Tuhan bisa merubah yang jahat jadi baik, Tuhan bisa merubah yang miskin jadi kaya, Tuhan bisa merubah. Yang terpenting kau punya iman dan bertindak. Tadi tindakan kita yaitu apa? Dengan kita kembali diberkati oleh Tuhan, harus memberi. Karena ini ada seorang bapak ya, saat dia ini dulu ini kan dia diberkati, dulu dia berkati, tapi ya kadang-kadang Tuhan itu memproses, tapi dia sombong ya. Waktu dia sombong akan terjadi semua itu bisa habis, dibuat Tuhan itu habis, karena kita lupa itu semua berasal dari Tuhan. Kita tuh sebenarnya kita tuh miskin ya, kita tidak punya apa-apa. Setelah diproses, akhirnya sampai dia ini ya menyekolahkan anaknya aja nggak bisa. Makan pun juga dia punya uang 20.000, tinggal 20.000, itu mau yaitu apa dipakai untuk minum dia, karena harus cari kerjaannya. Dia harus cari kerjaan, kalau tidak makan oke lah dia gitu ya. Tapi kalau cari kerjaan ini kan harus jauh, harus dia tuh cari naik apa itu angkot itu ya, naik angkot itu kayak apa bemo ya. Hari ini uangnya untuk itu saja. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba ada pengemis itu. Dia itu apa? Dia minta itu apa? Saya nggak makan loh, bawa anak kecil. Saya nggak makan. Bagaimana reaksi kita? Engkau sudah datang kepada Tuhan, engkau sudah berdoa. Tapi kalau engkau tidak punya tadi ya, tahu, percaya saya ya, karena orang berdoa itu Tuhan pasti Tuhan itu bertindak. Apalagi berdoa pagi siang malam. Tapi tindakan kita itu apa? Ternyata diminta ini saja, masih diminta ya ini tidak makan saya sama anak saya, ini masih kecil anaknya ya toh, ada yang digendong masih banyak. Tapi apa yang terjadi? Bapak ini langsung ya toh, dia ingat juga ya di rumah juga ada anaknya kan dua. Ibu ini pun juga bawa anaknya juga yang saat itu dua. Apa yang saat ini dia lakukan? Oh ya saudara, tak kasih ini saudara, sanggup nanti cari kerjaan jalan, tidak makan tidak apa-apa. Yang terpenting ya saudara, kasihan dia karena budak bayi. Kasih. Apa yang terjadi, Tuhan itu luar biasa. Waktu dia ya ketemu dengan kita dia, akhirnya dia jalan. Tuhan itu bisa lakukan percepatan. Ketemu dengan temannya. Gimana kamu kerja mungkin? Waduh, aku habis semua. Oh ya, ayo ikut aku yuk. Diajak kemana ya? Karena dia memang ini dulu seorang kontraktor ya. Apa yang terjadi, dia diajak sama temannya ini, dan pas juga itu ke suatu pemerintahan gitu ya, karena dia punya ada proyek yang temannya ini dipanggil karena akan terima proyek. Nyata sampai temannya ini juga ya kewalahan dan banyak proyek itu, akhirnya apa, dipercayakan ke bapak ini, sudah semua tak modali tapi kamu yang kerja. Akhirnya tahu nggak, dalam sekejap ya
Tuhan itu bisa buat ya Tuhan luar biasa. Semua modal mudah buat Tuhan kasih modal. Amin. Bagi Tuhan tidak sukar. Hari ini apapun yang penting kau punya tindakan. Dan tahu nggak? Waduh, dalam sekejap Bapak ini terima ya kok karena apa itu kan pekerjaannya luar biasa, dia dimodali apa? Dalam sekejap itu ya luar biasa. Tidak sampai setahun, waduh diberkati luar biasa. Yes, di rumahnya itu mobil bermerek, haleluya. Bagi Tuhan tidak suka loh. Oleh kiri kanan, ayo terima percepatan terobosan. Yang terpenting adalah harus punya tadi ya, iman dan perbuatan. Kalau enggak, kita akan sia-sia. Dan kemudian yang saya lihat lagi, seperti wanita itu 12 tahun datang ke Yesus, punya iman. Dia punya iman, bukan cuma punya iman, tapi dia punya perbuatan. Asal ku jubah Yesus, aku sembuh. Ada tindakan, bukan cuma nanti aku kalau ketemu Yesus, ya aku sembuh. Tapi dia bertindak itu. Dalam sekejap, bayangkan 12 tahun. Hari ini kau sudah punya, yaitu saat ini masalahmu, apapun yang belum saat ini yaitu ada pintu terbuka. Mungkin kau sudah alami juga kesakitan lewat, bukan kesakitan saja secara tubuh, tapi kesakitan secara yaitu ekonomi, kesakitan pekerjaan, atau kesakitan apapun yang sedang kau hadapi. Berapa tahun? Ya, mungkin 10 tahun, 5 tahun, atau berapa tahun. Seperti wanita ini juga alami penderitaan 12 tahun. Tapi ingat, dalam sekejap, karena dia datang ke Yesus, dia berdoa, dia percaya, dia punya iman, dan apa yang terjadi? Ada percepatan terjadi, terobosan terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi saya lihat, kadang saya kalau dengan kesaksian itu banyak ya, yaitu apa, kadang-kadang itu kan saya kan punya PD juga ya, terus apa itu waktu itu ya, ternyata tiba-tiba itu kan alhamdulillah kan dia katakan, kalau dulu saya masih di PD saya ya, itu kan jujur-jujur. Sekarang saya tak suruh dia tambahin kerja dua-dua ya. Kalau dulu itu kan jujur-jujur, saya dia katakan, dia dulu. Pokoknya aku megang bajunya, ya toh, bubonan, aku sembuh. Orang itu sakit kanker, ya toh rahim, 5 tahun. Badannya sudah seperti ini ya, tinggal tulang tok. Dia saat itu berhenti luar biasa. Saya melihat ya, itu iman, bukan, itu saya tidak ada apa-apanya, tetapi karena kita tahu, dia selalu saya kalau berdoa, Tuhan urapi saya, bukan saya lagi, tapi Roh-Mu yang bekerja luar biasa. Karena kita tahu ya, kalau kita itu beribadah di dalam hadirat Allah ini ya, kita tahu, jangan lihat manusia. Manusia itu bisa mengecewakan kita, tapi yang penting ada Roh Allah itu dalam hidup kita. Kita percaya ya, dan apa yang terjadi? Saya melihat ada lagi orang yang, Bu, anak saya, ya toh, dia katakan ya, anak saya itu sakit saat ini, ya toh, sakit ini ya, apa, jiwanya. Kemudian dia, Bu, gimana Bu, kan tidak bisa di sini, masih nanti bisa, ya toh, tidak karu-karuan. Terus, oh iya, Bu, gimana Bu, kalau saya ini ya, ini saya bawa sapu tangan Bu. Ya sudah, imanmu yang terjadi, ya kan? Adanya ya tuh, karena apa Bu, ya toh, melalui saya percaya tak, ini kan anak saya sembuh. Betul. Tuhan itu bisa lakukan yang luar biasa. Kalau engkau punya iman, engkau punya tindakan, Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Amin. Ayo ya, mudah buat Tuhan, langsung dia pulang. Dia sudah sakit jiwa berapa? Ya, 15 tahun loh. Tuhan itu sanggup lakukan 15 tahun. Bagi Tuhan tidak sukar. Mudah buat Tuhan. Dokter jiwa pun sudah angkat tangan. Tapi ingat, kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan turun tangan. Amin. Saya melihat banyak sekali ya di firman Tuhan ini, orang lumpuh tadi ya 38 tahun. Tapi ingat, yang penting adalah Tuhan bilang, jangan waktu sudah disembuhkan ya orang itu. Ingat, saat ini katakan ya toh, tidak ada yang menjatuhkan aku ke kolam itu. Yang penting adalah bagaimana saat ini. Kalau Tuhan ya, ingat, dia itu perhatian sama kita. Tuhan itu peduli sama kita. Apapun kau sudah berusaha, apapun, jangan putus asa. Orang ini juga ya toh, dia ini sudah mau ya toh, apa itu ke kolam Bethesda itu dia sudah mau ini ya, tapi tidak ada yang membawa masuk kalau air itu sedang goncang. Tetapi engkau masih punya kerinduan saja. Meskipun saat ini kok belum ya belum, tapi di sini waktu Tuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang terpenting adalah jangan menyerah.
Dan tiba-tiba Yesus muda dalam kejam muda itu tadi seperti ibu tadi saksikan suaminya ya toh, karena saya sudah alami, bapak saya juga pernah ya toh alami juga, malah pendarahan juga ya, saya pernah alami, saya melihat betul ya, kuasa Tuhan itu dahsyat. Sudah, tidak ada yang tidak ada jalan keluar. Kalau kita punya masalah itu selalu ada jalan keluar. Dan saya senang Tuhan bisa lakukan terobosan. Dokter itu katakan ini sudah ya toh, sudah meninggal, tapi saya bilang enggak Tuhan, saya bilang gitu. Mas, pokoknya kalau cerita yang seperti ibu tadi itu, saya tetap percaya ya. Ingat Tuhan sanggup melakukan terobosan kalau engkau itu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan punya tindakan itu. Saya percaya ya. Yang saat ini keempat, Tuhan mau katakan bagaimana engkau supaya terima percepatan terobosan. Yang pertama tadi Tuhan mau sampaikan diri kita, jangan melihat keadaan, jangan menoleh apapun masalah. Yang kedua adalah apa tadi? Jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, datang ke Tuhan, ya, berseru, percaya, bertindak. Buktikan itu. Tuhan pasti dia akan lakukan terobosan itu. Yang keempat sekarang, Tuhan mau katakan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan supaya terima percepatan terobosan? Ya, Tuhan inginkan hidup kita, undang Yesus. Bayangkan itu, ya waktu mereka ini, murid-murid ini, mereka bertolak ke seberang, tidak ada Yesus. Ada angin sakal. Tapi tiba-tiba jam 3 petang ya, ada Yesus itu berjalan di atas air. Di situ, ya, Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana engkau mengundang Yesus saat di dalam hidupmu. Waktu kita undang Yesus, ya toh, murid-murid itu undang Yesus di perahunya. Tuhan bisa menghentikan badai dalam sekejap. Tuhan bisa menghentikan dalam sekejap. Tenang, berhenti. Coba, mudah buat Tuhan. Hari ini apapun keadaan, kau sedang ada badai, ada tofan di dalam kehidupan keluargamu, ada apapun masalah, ingat, undang Yesus. Bawa Yesus masuk, ya, adakan mesbah keluarga. Karena saya melihat orang yang mau seringkali ya, saya melihat, aduh sudah tidak bisa ini, perusahaannya sudah ya toh, bahkan juga kalau tidak bisa bayar, juga nanti kena bank, bahkan juga sudah perusahaannya juga tutup. Ya, bahkan untuk bayar karyawannya pun juga itu secara manusia tidak bisa untuk dia PHK, untuk PHK nggak bisa. Tapi Tuhan itu sanggup. Tuhan itu katakan yaitu apa? Undang Yesus dalam keluargamu. Ini saya berdoa ya, Alparpol ya. Undang Yesus itu dalam keluargamu. Yaitu apa? Adakan mesbah keluarga. Apa yang terjadi? Lakukan itu bersama anak-anakmu. Rendahkan dirimu, baca firman. Kemudian uji nyembah Tuhan, engkau akan lihat Allah itu bertahta di atas ujian penyembah. Dan saat Allah hadir, engkau akan lihat kemuliaan Allah itu yang tidak pernah engkau pikirkan. Engkau ini akan dapat bersukacita, engkau akan terima itu. Yaitu apa? Yaitu yang tidak pernah engkau pikirkan. Bayar-bayar itu akan saat ini memberikan saat ini, yaitu pertolongan kepadamu. Secara manusia itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena apa? Ini bayarnya itu dari Jerman, orang Jepang itu sangat disiplin, dia saksikan, ya toh. Saya Bu, kalau itu ya dia katakan itu sangat disiplin, ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang peraturan itu kalau ekspor, ya itu 30% dulu baru ya toh, barang kan dikirim, ya. Kemudian dibayar 30% dulu. Nanti kalau baru ya toh ini baru dibayar. Kalau sudah sampai, bahkan sudah diperiksa semua sudah ini oke ya, kalau di luar negeri kan ketat sekali. Tapi ingat, dia ini sudah tidak punya apapun lagi. Dia berdoa, adakan dia taat itu undang Yesus di rumahnya. Dan betul. Dan juga Tuhan katakan undang Yesus juga di pabrikmu itu. Setiap engkau datang, adakan itu mesbah. Dan betul. Lakukan dia malam. Besok pagi dilakukan. Dia saksikan. 2 hari kemudian, tiba-tiba ada permintaan dari Inggris, permintaan dari Jepang. Ini loh, aku mau pesan ini ya. Tapi katakan kita itu tidak ada modal. Kalau mau, saya mau bekerja, dibayar dulu. Jadi 100%. Ada ini ya. Coba Bapak Ibu, kalau punya seperti itu mau nggak bayar 100%? Nggak akan mau kan? Iyalah, iya dong. Meskipun sudah pernah, iya dong. Saat ini ya dalam usaha ini bisa saja kan dia tuh diberi barang yang nggak baik atau bagaimana. Kadang-kadang orang bisnis itu haleluya kan, tapi di sini nggak ada ya. Haleluya. Ya, kita harus takut Tuhan. Ternyata dalam luar biasa kok
kok bisa mau tuh loh. Ya, itu perusahaan Jerman dia bisa mau, Jepang juga bisa mau. Tahu nggak? Dia kan terima keuntungan, dia bisa lagi ya kan produksi itu. Kan saya nggak ada modal, saya ini mau diceritain dia. Dia bisa, orang itu bisa karena apa? Saya tahu itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Dia saksikan, iya, itu tidak mungkin dia saksikan dari depan jemaat juga. 30 tahun saya bekerja, dia bilang. Tapi baru ini terima kemuliaan Tuhan. Amin. 100% orang mau bayar. Bukan orang Indonesia loh ini, orang luar negeri. Itu peraturannya itu, ketetapannya itu, waduh, disiplinnya itu luar biasa. Katakan kiri kanan, ada terobosan. Sampai sekarang diberkati luar biasa dia. Meskipun yang kemarin itu ya, yang di Ukraina ada itu ya, baik itu yang daerah Belanda, daerah yang Inggris, daerah pokoknya daerah-daerah yang dekat Ukraina itu dia tuh ini kan tetap masuk melayani itu kalau dipikir semua orang dia tuh nggak bisa itu, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia tetap bekerja sampai ini mujizat ini Bu, ini terobosan ini. Iya, saya bilang Tuhan itu kalau melakukan itu ya tuh nggak main-main. Katakan kiri kanan, terobosan. Amin. Luar biasa ya, kita itu punya Tuhan yang dahsyat. Mari, ayo ini undang Yesus ya, banyak sekali dalam sekejap ya. Kalau kita itu kalau undang Yesus banyak yang di firman Tuhan ini, saksikan yang luar biasa dalam sekejap. Elia ini bisa langsung ya toh, dia supaya tadi tidak kena hujan dia cepat sampai ya toh menuju saat ini ya toh mendahului Ahab. Itu sesuatu luar biasa, mudah buat Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita? Kuncinya adalah yaitu Tuhan inginkan dalam hidup kita, Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita ya terus saat ini ya, tetap saat ini menabur. Kalau engkau menabur, engkau akan terima terobosan itu dari Tuhan. Berkat-berkat tadi lo ya, sudah kesaksian hamba-hamba yang betul itu. Lakukan itu. Karena ingat Tuhan itu tidak mau mudah buat Tuhan untuk memberkati kita dalam sekejap. Yaitu apa yang kau tabur, pasti engkau akan terima tuaian itu. Itu tidak bisa itu. Tuhan memungkiri itu janjinya. Ayo situasi begini ya, Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan lihat terobosan yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah timbul di hatimu, sudah disediakan oleh Tuhan. Lebih dari yang kita minta, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kita mau saat ini ya, saya melihat kuncinya adalah tetap ya, kita bangkit berdiri. Yaitu apa, tetap undang Yesus, di mana dirikan mesbah itu penting sekali dari hidup kita. Karena saya melihat semua itu bisa saling tunduk. Waktu aja, ingat, bayangkan ya Tuhan mau sampaikan pada kita, waktu itu tunduk pada Yesus. Ingat, apapun yang saat ini sedang hadapi, oh ya, karena saya sudah alami, anak saya pernah jatuh, kemudian dokter katakan 1 tahun bisa pulih itu kakinya. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau tuh yang punya waktu, bukan dokter yang menentukan waktu, tapi Engkau yang punya waktu Tuhan. Karena ingat, mudah buat Tuhan. Dalam sekejap apapun, dokter katakan nanti 1 bulan lagi, periksa itu, kemudian diperiksa itu. Apa yang terjadi? Kaki anak saya itu sesuatu yang luar biasa. Langsung tulangnya itu menyatu. Padahal dokter katakan 1 tahun. Tapi ingat, hari ini apapun yang sedang kau alami, katakan Tuhan, kau yang punya waktu. Tuhan bisa menghentikan waktu. Tuhan bisa melakukan percepatan waktu. Haleluya. Apapun badai, Tuhan bisa menghentikan itu. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi juga, waktu kau datang kepada Tuhan, ingat seperti halnya saat di mana tabur Allah itu dibawa, diambil, dirampas oleh orang Filistin itu, dibawa yaitu apa ke kota Asdod itu, bahkan ditaruh di sebelahnya Dagon itu. Ingat apa yang terjadi? Besok pagi Dagonnya yang jatuh itu. Hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan, ingat, masa lalu kau bawa datang kepada Tuhan, Tuhan mau beritahu kepadamu hari ini. Ingat, sakit penyakitmu jatuh di hadapan Tuhan. Utangmu semua jatuh di hadapan Tuhan. Semua kalah, semua ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus itu. Karena Dia Raja di atas segala raja. Semua harus menyembah, semua harus saat ini semua tunduk itu. Ingat, Tuhan bisa melakukan apapun dalam percepatan itu. Diambil lagi Dagon itu, ditaruh lagi di ketabut Allah itu. Dagon itu besoknya juga jatuh lagi.
hari ini, apapun engkau sedang hadapi, apapun, Tuhan bisa meruntuhkan saat ini musuh-musuhmu, meruntuhkan masalah-masalahmu itu. Semua tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Terus saat ini minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kau selalu lihat masalahmu, ingat kau sudah berdoa, sudah berserahkan pada Allah. Jangan kau ketakutan, jangan terus di pikiranmu itu, karena apa yang kau takutkan itu bisa menimpamu. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan saat ini, Tuhan bisa terus berkatakan, Tuhan bisa buat jalan, karena memang Dia jalan keberadaan hidup itu. Dia bisa menjadikan padang gurun itu saat ini jalan. Ingat, si kolam yang kering itu Tuhan bisa berubah kolam yang bermata air itu. Air yang pahit itu Tuhan bisa berubah dan jadi air yang manis itu. Ingat murid-murid Yesus, sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa, tapi waktu Yesus datang, ingat apa yang terjadi. Tuhan bisa lakukan terobosan itu dalam sekejap, langsung dapat ikan yang besar. Hari ini kau akan terima kebesaran-kebesaran Tuhan. Apapun saat ini kau akan terima jarahan itu. Tuhan yang berperang buat engkau. Terus saat ini imanmu, terus saat ini perbuatanmu itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Terus bersyukur, jangan kau bersyukur, cabut perkataanmu. Waktu Ayub mencabut perkataannya, Ayub dipulihkan, disembuhkan, diberkati 2 kali lipat. Ada percepatan yang luar biasa. Waktu Salomo mempersembahkan itu lembu itu 1.000, bahkan 22.000. Apa yang terjadi? Salomo terima percepatan yang luar biasa. Dari Ratu Seba terima emas, terima batu permata, terima saat ini kayu, apapun saat ini, semua kayu cendara, bahkan dari Arab, dari manapun, semua dari negara-negara, dari bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa tercurah. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi saat ini, apapun yang kau tabur tidak akan sia-sia. Terima terobosan. Akhirnya Salomo menjadi sangat kaya yang luar biasa. Mari kita katakan kepada Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan Tuhan. Saat ini Tuhan memulihkan, menyembuhkan, memberikan pertolongan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terbatas kuasa Kepada Tuhan, katakan dengan segenap hatimu. semua Hidupmu kepada Tuhan. Bawa masalahmu, bawa keadaanmu kepada Tuhan. apa yang sudah terlihat Ini kami mustahil bagiku. tersembunyi dan dapat.
Tuhan. Biar rawat Tuhan. Bagi Engkau yang suka Tuhan, Kau lakukan percepatan terobosan Tuhan. Karena kami sudah melihat Tuhan. Merawat kasih Tuhan. Dulu Tuhan, suamiku buat tolong Tuhan. Usus buntu langsung saat itu juga sebelum dioperasi langsung diperiksa lagi tidak ada. Sembuh bagi Tuhan yang suka Tuhan. Karena aku percaya Tuhan, berdoa dengan tumpang tangan bahkan dengan minyak urapan tidak jadi operasi, diperiksa hasilnya semuanya baik. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu bisa lakukan percepatan, Tuhan bisa lakukan terobosan itu yang bagi dokter tidak bisa, tapi bagi Tuhan bisa. Hari ini apapun kau sedang sakit apapun, percaya kira mata sangkala wala kipa bapa si Roh Kudus bekerja, tumpang tangan pada bagianmu yang sakit, terus kira kalau saya kau pernah disembuhkan oleh Tuhan, sekira apa sedang sekejap, waktu saya angkat tangan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan sikrawatasi Tuhan. Saat ini Tuhan kurawasi, aku angkat tangan Tuhan, aku berserah kepadamu. Dan apa yang terjadi sungguh luar biasa, langsung tangan saya ini seperti ada saat itu roh kesatron itu, apa yang terjadi kurawasi, ada aliran listrik itu. Akhirnya saya sembuh saat itu juga. Kirawatasi disembuhkan oleh Tuhan. Dari pendarahan itu Tuhan sanggup lakukan itu yang luar biasa. Dalam sekejap Tuhan sanggup. Hari ini kau akan melihat itu. Kuasa Allah terima. Disembuhkan. Perekonomianmu juga, keuanganmu juga, rumah tanggamu juga. Kau akan melihat itu. Kurapasi kemuliaannya akan dinyatakan. Tidak berlambat-lambat dia menolongmu. Karena ingat ratapanmu akan dirubah jadi sorak-sorai. Aku akan dirubah saat ini oleh Tuhan. Bahkan kain kabungmu dibuka oleh Tuhan. Terima. Kira mata suami dan suami. Ada engkau di tempat ini, engkau sedang bergumul untuk pekerjaanmu itu. Karena Tuhan, aku bekerja itu seringkali saat ini tidak berhasil. Tapi jangan kau takut, lihat anakku, Sikirawatasu. Dalam akhir bulan ini kau akan lihat itu anakku, Sikirawatasu. Ada pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan buat engkau. Tidak usah kau lihat saat ini, Loftasu, dari mana bisa, mana mungkin Tuhan sanggup lakukan itu dalam hidupmu. Kimakurewatasu kilesu. Kira aku lawasi thank you, sekira aku lawatasi. Kira aku lawatasi, kasih aku akan lihat percepatan. Kira matasi kedatangan Tuhan juga sangat cepat. Terus persiapkan dirimu. Terima terus. Berlaba hikmat Allah. Terima kasih karunia Allah. Terima pimpinan Allah. Terus saat ini kurang ikuti terus saat ini gembalamu yang agung itu. Kira sih. Engkau berjalan bersama dia. Engkau akan melihat kau dibawa di padang rumput hijau itu. Engkau saat ini kurang akan terima pemeliharaan dari Allah yang luar biasa. Jangan kau takut. Terima. Engkau akan dibedakan dari yang lain, keadaan. Hari ini kau datang kepada Allah, engkau akan lihat ada perbedaan orang yang beribadah pada Allah. Ada perbedaan orang yang saat ini sungguh-sungguh saat ini kurang tasib akan melayani Allah itu. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Malaikat 3 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Di dalam nama Yesus kami angkat tangan Bapa. Hari ini Tuhan, dalam pekerjaan sudah kau tolong luar biasa. Yang sakit juga kau sembuhkan. Di dalam rumah tangga dipulihkan dalam percepatan. Mudah buat kamu Tuhan. Saat ini anak-anak juga, kami juga sudah kau tolong yang sekolah. Yang merindukan pekerjaan ada percepatan. Yang merindukan pasangan hidup sudah kau sediakan. Yang merindukan keturunan juga kau lakukan. Yang merindukan rumah juga sudah kau siapkan. Yang merindukan saat ini Tuhan, tanggungan-tanggungannya Tuhan, yaitu Tuhan hutang-hutangnya kau sanggup bayarkan dengan cara mudah buat Allah Tuhan. Hari ini kami angkat tangan, kami berdoa Tuhan untuk Natali Tuhan. Urapi hambamu, kita angkat tangan. Waktu kau mendoakan orang lain, kau akan disembuhkan, kau akan dipulihkan. Terima percepatan dari Allah. Urawa sangkala Tuhan. Urapi Natali Tuhan, berkati Natali Tuhan. Tempat ini kau akan lihat itu anakku. Urawa tesikles.
Kira aku dapat kasih. Di mana anakku tempat ini akan menjadi terus rumah doa anakku. Engkau akan dipakai oleh anak melepaskan orang belenggu terpenjara itu anakku. Memerdekakan banyak orang itu anakku. Terima sukira aku dapat kasih. Kurang aku dapat sikira lama sikira kuasa juga akan berikan kepadamu anakku. Kira apa sikira batas. Melalui apapun yang terjadi, melalui ini Allah mau terus engkau bertumbuh. Allah mengasihimu anakku. Jangan kau takut. Engkau akan melihat sikira sulian. Engkau akan berjalan dalam kasih karunia Allah itu. Limpah diberikan di dalam hidupmu. Amin. Terima dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Engkau akan memenangkan jiwa-jiwa yang luar biasa anakku. Kasih karunia Allah terus dicurahkan di dalam pekerjaanmu juga. Engkau akan melihat itu kepercayaan baru yang tidak pernah engkau pikirkan. Karena aku tahu apa yang sudah kau lakukan anakku. Memberikan kasih itu kepada banyak orang. Menabur itu anakku. Perbuatanmu tidak akan sia-sia. Engkau akan terima. Lihat tahun ini engkau akan dipercaya lebih lagi yang luar biasa. Sukira apa kalabasik. Kepercayaan saat ini anakku, jiwa-jiwa. Kepercayaan pekerjaan-pekerjaan yang dari Allah, bahkan dari manusia Allah percayakan itu lebih lagi tidak pernah aku pikirkan. Terima anakku. Sukira engkau akan terus mempermuliakan Allah itu anakku. Mazmur anakku, Allah terus akan dipermuliakan dalam kehidupanmu yang luar biasa anakku. Mazmur 107:24 anakku. Terima. Maka melihat kasih karunia demi kasih karunia menyertai kehidupanmu yang luar biasa itu anakku. 2 Tesalonika 1 itu anakku, ayat 2 dan ayat 12 itu. Bahkan lihat kemuliaan-kemuliaan Allah terus limpah dalam hidupmu itu anakku. Bahkan kau akan jadi berkat buat keluarga besarmu. Jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Yang dulu sudah kau doakan, lihat kau akan lihat itu anakku. Allah ingat akan apa yang kau saat ini doakan itu. Dan kau akan lihat Allah melakukan itu anakku. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kembalikan lipat kali ganda. Karena kami tahu kami hari ini, saat ini Tuhan, kami ibadah di tempat ini Tuhan. Melalui hamba-Mu ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada perubahan terjadi Tuhan. Terobosan kami terima Tuhan. Ada percepatan terobosan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu pulang. Ada perubahan terjadi. Terima. Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kedua kepada Ibu Ata untuk bisa memimpin di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami, serta pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu sungguh nyata kasih Tuhan. Jalanan kami dalam kehidupan ini kami tidak takut karena Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar buat kesehatan untuk kami. Kami ada sampai hari ini dapat kasih anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami. Hari ini kami juga mempersembahkan sebagai apa yang sudah Tuhan percayakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ucapan syukur kami Tuhan, dan ini berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak, ikhlaskan semua doa ucapan syukur kami untuk kami yang ditulis satu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, ya, akan dengarkan pengumuman. Ya, kita serahkan kepada Cina Tali untuk mendengar pengumuman. Selamat malam, terima kasih kepada Ibu Ponan dan Bapak untuk pelayanannya, Tuhan berkati. Dan yang kedua, video di sini juga tiap khotbah yang ada di tempat ini bisa dilihat di YouTube. Khotbah-khotbah yang lalu maupun yang ini Bukonan hari ini bisa dilihat di YouTube.
yang akan ditayangkan minggu depan ya, seminggu setelah dari hari ini. Terus saya ucapkan selamat datang pada teman-teman yang mungkin malam hari ini baru datang ke tempat ini. Terima kasih, selamat datang dan silakan datang kembali pada pertemuan yang berikutnya yang akan dijapri pada masing-masing dan yang kajet. Terus apa ya? Udah ya, itu aja. Nanti menyusul kalau ada pengumuman. Kasih. Oh ya, nanti kalau ada doa ya, dan nanti kalau didoakan, tolong yang ini ya antri yang jangan desek-desekan gitu ya. Itu aja. Makasih. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mohon silakan Pak Ibu untuk memimpin dalam doa bangsa dan negara kita. Mari kita, Bapak Ibu, silakan berdiri. Kita berdoa untuk bangsa kita, tahan kedatangan kita. Bapak di surga, kami berdoa ya Bapak untuk bangsa kami ya Bapak. Ada shalom ya Bapak, ada damai sejahtera ya Bapak bagi bangsa kami, bagi bangsa Indonesia ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk khususnya kota di mana kami berada di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo. Kami berdoa ya Bapak, biarlah damai sejahtera ada selalu ya Bapak di tempat kami berada. Kami juga memberkati Bapak, kami berdoa buat pemerintah kami ya Bapak, dari pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah yang terkecil di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kau pakai mereka sebagai alat-Mu ya Bapak. Kau pakai mereka Bapak sebagai aparat ya Bapak yang melaksanakan tugasnya ya Bapak, karena takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak, biarlah anak-anak-Mu ini ya Bapak, Kau pakai kami Bapak, baik di dalam pemerintahan, di swasta, di bagian terkecil manapun ya Bapak. Kau pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.